namanya manusia juga kan. Bener. Apalagi ngelihat depan langsung ada sesuatu yang kurang mengenakan lah gitu ya. Kan pasti kayak kok kayak gini. Tapi tetap gimana caranya bikin yang belakang tuh nggak panik. Jadi yang itu penumpang terakhir gitu loh. Terus pas gue masuk ke terminal itu, gue masuk sama kru gue. Terus tiba-tiba penumpangnya pada ngeliatin terus pada tepuk tangan nih bang. Kalau di Amerika itu, soalnya gue sekolah di Amerika. Di Amerika itu sebenarnya sekolah pilot tuh kayak tes mengemudi. Kita udah ngobrol sama pahlawan kesehatan Indonesia. Kita udah ngobrol juga sama pahlawan ekonomi UMKM Indonesia. Rasanya nggak lengkap kalau kita nggak ngomong sama atau diskusi sama pahlawan transportasi udara Indonesia. Jadi kita sambut Cap Andika. Halo. Terima kasih. Halo bang. Aman nggak dipanggil Cap ini? Belum bang. Sebenarnya belum. Tapi nggak apa-apa. Kadang ya? orang tuh suka bingung. Orang suka nanya, ini pilot apa co-pilot gitu. Sebenarnya dua-duanya pilot sama aja gitu loh bang. Cuman Captain, First Officer tuh ranknya aja. Oh, posisi jabatan. Posisi jabatannya. Tapi sama aja. Pilot semua. Oke, jadi teman-teman pada edisi kali ini kita akan ngobrol sama seorang pilot, betul ya? Betul sekali. Gitu, pilot boleh disebutin perusahaannya boleh? Penerbangan di Indonesia aja bang. Oh, penerbangan Indonesia. Oh iya. Kan banyak. Oke, benar-benar ya paling ya, itulah ya gitu. Kita sama-sama tahu lah ya. Iya betul. Oke, jadi salah satu airline. Betul. Di Indonesia. Gimana kesibukan? Lagi sibuk banget atau lagi gimana nih? Kalau buat terbangnya sih sebenarnya lagi jarang bang. Soalnya kebetulan lagi di tugasin di kantor juga, jadi back office tapi masih tetap terbangnya masih jalan. Cuman nggak sering aja. Oh jadi kalau pilot itu nggak cuman terbang doang ya job desk-nya ya? Iya, ada yang emang tugasnya buat terbang aja. Ada yang emang dipercaya buat ya udah nih bantu di kantor buat kayak mantau penerbangannya atau. Oke. Gue tuh kan nonton film Catch Me If You Can si Leonardo DiCaprio. Kan waktu dia jadi lagi bokis jadi pilot tuh kayaknya enak banget itu ya. Hidup lu kayak gitu gak sih? Seenak itu gak? Masuk dari hotel ke hotel gitu kayak. Masuk dari hotel ke hotelnya sih bener bang. Tapi kehidupan anak lainnya? Kehidupan anak lainnya ya mungkin bisa dipip ya. Matiin dulu mungkin nanti gue cerita. Boleh. Tapi nikmat ya jadi pilot? Enak sih. Jalan-jalannya sih bang enak. Oh jalan-jalan. Kan ngelihat tempat baru. Mungkin ada juga pilot yang dia udah terbang sana sini tapi Indonesia aja belum semuanya gitu loh. Nah kebetulan gue itu di maskapai yang emang seluruh Indonesia tuh ada. Dari yang gede sampai yang kecil tuh ada destinasinya. Jadi gue bisa tahu daerah yang terpencil yang sampai orang Indonesia sendiri pun kadang nggak tahu. Nggak tahu itu masih Indonesia ini tuh dimana? ada ya. Iya ini di mana gitu. Okay. Gue juga gara-gara di maskapai ini juga baru tahu. Oh ada daerah namanya ini. Gitu. Oke. Seru sih bang. Kalau ngomongin lu sekarang profesi lu sebagai seorang pilot, emang lu dari kecil pengen jadi pilot? Wah ini panjang nih bang. Jadi the time is yours. Oke. Jadi kebetulan nyokap gue itu dari aviasi juga. Flight attendant gitu. Nah bokap bukan. Nah gue ngeliat nyokap tuh selain gak pernah di rumah ya enak banget jalan-jalan terus gue sering dibeliin barang-barang dari mana lah yang gue nggak tahu gitu kan. Nah terus kayak gue ngikut dari nyokap, gue suka jalan-jalan jadi gue ngeliat tuh aviasi tuh kok asik banget ya, kayak kerjanya jalan-jalan gitu yang udah ada di otak gue. Jadi dari kecil sampai rada-rada ya SMP lah itu gue masih oh yaudah deh jadi pilot gitu. Terus SMA sempat berubah. Pengen jadi apa tuh? Karena gue ngelihat keluarga gue ada yang dari TNI Polri. Oh lu sempat ada pikiran. Terus kan SMA juga masih dekat lah sama TNI jadi kayak seru juga ya gitu. Akhirnya nyoba tapi tetap kayak ujung-ujungnya kayak pilot deh. Oke. Ya, akhirnya gue mutusin buat jadi pilot. Oke, jadi lu after SMA terus lo akhirnya mantep nih gitu untuk ngelanjutin studi jadi pilot. Oke. Sekolah di mana sih pilot? Kalau kita kan kalau kuliah umum kan gampang gitu ya. Ada undangan gitu. Ada nggak sih undangan buat pilot? Kebetulan nggak ada bang. Oh nggak ada. Di Indonesia nggak ada. Jadi nggak ngeliat nilai kelas 2 kelas 1 tuh nggak ya? Nggak ada.
Jadi sebenarnya eh, di Indonesia tuh ada banyak sekolah penerbangan tuh ada banyak. Ada yang negeri juga, ada yang swasta. Nah kebetulan waktu gua daftar itu udah hitungannya udah terakhir lah. Soalnya gue nyoba buat yang tes sebelumnya itu. Jadi gue yang terakhir. Gue pengen nih cepet nih gitu. Jadi gue nggak usah nunggu batch selanjutnya untuk tes di Indonesianya ya. Untuk tes. Soalnya kalau di Indonesia tuh bener-bener yang harus satu batch baru masuk gitu. Jadi harus nunggu. Misalkan per 6 bulan, ya udah gue 6 bulan selanjutnya baru boleh masuk lagi gitu. Nah akhirnya gue ngeliat temen gue ada yang sekolah pilot tapi di luar negeri. Kebetulan di Amerika. Terus lu juga akhirnya gue yaudah deh kayaknya kalau yang sini cepet gitu loh. Soalnya dia bener-bener per bulan tuh bisa ngirim aja gitu loh. Jadi nggak harus nunggu berapa banyak orang baru berangkat gitu, enggak. Susah nggak? Susah. Iya. Sebenarnya kalau susah enggaknya sempat awal-awal gue kayak yang kayak gue nggak bakat deh jadi pilot, sempat kayak gitu bang. Soalnya kapan lu mikir kayak gitu? Pas sudah masuk. Tapi kalau sebelumnya karena ternyata tidak semudah itu gitu loh. Yang dalam pikiran gue kan ya udah jadi pilot, ya udah belajar biasa skill. Karena yang gue lihat itu bukan penerbang yang masih training ya. Yang bukan yang dari nol, bukan yang kayak gitu. Jadi gue ngeliatnya yang udah pilot udah jadi. Jadi kan enak, mereka kerjanya enak gitu loh bang. Kayak cuman ya udah duduk, terbang pesawatnya gitu-gitu doang. Gaji gede lagi. Katanya gitu. Oh enggak ya? Gede bang. Oh iya. Buat fresh graduate gede. Habis itu betul. Habis itu ternyata pas gue lakuin itu nggak segampang itu gitu loh. Emang harus ada skill harus ada, terus otak juga harus kepake gitu loh. Ternyata buat decision split second tuh harus bisa gitu loh. Jadi lu benar-benar dituntut buat multitasking juga gitu. Itu yang rada ternyata PR di situ ya. Iya, ternyata lu di sekolah apa dan di kota apa di Amerika? Gue di Miami bang. Oh Miami. Nama sekolahnya? Boleh boleh. Dia itu sebenarnya under Pan Am. Oh Pan Am Air. Ya. Oh iya. Pan Am juga yang tadi di film Catch Me If You Can. Iya itu benar. Sama. Nah dia maskapainya udah nggak ada tapi training centernya masih jalan. Oh maskapai udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke. Semenjak yang tabrakan itulah. Oh ya oke. Kalau di Indonesia peluang sekolahnya seperti apa sih? Gitu banyak nggak sih? Kalau kayak kuliah biasa kan banyak kayak kampus negeri swasta gitu. Kalau Indonesia gimana tuh? Di Indonesia waktu gue mau masuk itu sebenarnya sekolah pilot banyak bang. Ada sekitar 9-an kali ya kalau nggak salah. Itu ada banyak gitu loh. Yang swasta ya, kebetulan yang swasta tuh banyak. Cuman ya itu balik lagi dia maunya itu nerimanya per batch bang. Jadi harus rame baru masuk. Dia mau. Oke. Jadi gue pengennya yang gue pengen cepet-cepet deh, gue udah abisin waktu banyak nih gitu loh. Jadi gue mau catch up sama teman gue yang lain, jadi gue nggak terlalu ketinggalan gitu. Iya, I see. Syaratnya apa sih? Apa harus anak IPA? Gue kan kebetulan anak IPS nih gitu. Nah, apa yang penting pinter aja deh, TPA lolos gitu kan. Sebenarnya gini bang, kalau di Amerika itu, soalnya gue sekolah di Amerika. Di Amerika itu sebenarnya sekolah pilot tuh kayak tes mengemudi. Jadi lo tuh sekolah apa? Kayak ikut les sim. Iya. Jadi ngendarain tapi kakinya nggak boleh ini. Iya. Terus yang kiri ada juga kan gitu ya. Kayak gitu. Jadi bener-bener ya kita di sana itu buat ngambil SIM doang. Udah. Gitu doang. Sesimpel itu. Habis itu udah boleh kerja tuh. Kalau di Amerika nggak boleh. Di Amerika ada requirement sendiri. Makanya kenapa orang Indo yang sekolah di luar balik lagi ke Indo buat kerja di Indo, soalnya di Indo lebih mudah lah. Soalnya di sini itu fresh graduate udah bisa ke maskapai yang gede kayak misalkan Garuda gitu udah boleh. Tapi kalau di Amerika nggak boleh. Kita harus build hour dulu sampai 1.500 jaman lah. Sedangkan lulus sekolah itu 230. Terus lu dapetin hoursnya gimana? Kalau di Amerika nyewa pesawat sendiri bisa. Iya, jadi instruktur bisa.
Jadi yang gitu. Oh, ada rental pesawat buat ini. Ada. Di sana lebih gampang Bang dibanding di sini. Iya. Oh gitu. Lebih gampang. Tapi Indonesia ada nggak rental pesawat gitu? Ada. Oh, Tapi mahal banget. Oh, ini bukan pesawat charter jet ya? Bukan iya. Buat pesawat latihan Cessna gitu kan. Iya. Buat latihan. Bisa. Oh, bisa. Di sini bisa. Daftar kemana, Bos? Banyak Bang kayak Halim gitu ada gitu. Halim nggak ada. Di Pondok Cabe. Oh, itu bisa. Itu bisa. Di Jogja. Kan banyak ada kayak perkumpulan pilot-pilot nih. Bukan perkumpulan pilot yang kayak dia tuh sebenarnya buat bukan rekreasi juga, sport pilot itu loh Bang, jadi light aircraft. Nah itu bisa, jadi lo pakai itu buat beli apa juga bisa, jadi lo nyewa ke mereka. Oh, I see. Berapa pengetahuan kalau di Amerika deh dulu? Kalau di Amerika tuh sekali sebenarnya sama sih, rate sekitar sejam apa 2 jam ya? Sejam kalau nggak salah 2 sampai 3 juta. Oh, 2 jam. Sewa pesawat 2-3 juta. Info baru teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau sewa pesawat, nah itu infonya 2 sampai 3 juta. Nanti langsung ada di sini. Iya, ada gitu. Termasuk sama vendornya juga. Punya. Vendornya tenang aja. Ya oke. Kalau lu biaya masuk deh, kan kalau ngobrol kita nih ketahuinya kalau di kuliah umum yang paling tinggi misalkan dokter nih gitu. Kalau di pilot berapa sih range-nya? Sebenarnya semua sama Bang. Di Indonesia sama di luar tuh biayanya sama. Maksudnya sama sekolah gue dulu tuh sama. Sekitar waktu zaman gue itu 2013 akhir itu sekitar 700 sampai 800 juta. Untuk pendidikan selama itu udah dapat 3 license jatuhnya. 3 sertifikat itu di private pilot, terus instrument rated sama commercial pilot. Commercial pilot tuh yang kita udah bisa kerja di maskapai, itu udah bisa bawa penumpang lah. Kita komersial. Nah itu udah dapat 3-3-nya, itu sekitar 700 sampai 800. 700-800 juta, pendidikan selama kurang lebih 6 bulan sampai setahun ya? Setahun kurang bisa lah, 10 bulan sampai setahun lebih lah Bang. Tergantung orangnya. Itu yang swasta ya Bang? Oh itu yang swasta. Ada lebih murah gak sih? Punya negeri-negeri itu sebenarnya ada. Itu Curug, STPI Curug. Oh, ini bukan berarti sekolahnya murahan ya? Enggak. Ya. Itu emang negeri. Emang mungkin ada dikasih subsidi, betul, dikasih subsidi sama pemerintah mungkin ya, dari Menteri Perhubungan. Jadi mungkin biayanya lebih affordable gitu ya. Tapi output yang didapetin tadi kan lu bilang lu dapet 3 license. Kalau dari STPI setahu lu juga sama. Sama. Dan mereka itu dapat D2. Kalau di STPI? Di STPI. Oh jadi ada gelar ininya ya, kesarjanaan gitu. Iya, kalau lu enggak, kalau sertifikat aja. Iya, bener-bener kayak ini Bang. Les pengemudi. Itu doang. Oke, license gitu ya. License gitu. Nah, kalau lu kan jebolan luar negeri nih, ya kan. Waktu lu balik ke Indonesia lu kayak ada mesti penyesuaian lagi kan? Ada, endorse kayak matrikulasi apa sort of gitu. Itu keluar budget lagi? Keluar budget lagi. Itu sekitar $5,000 di Indonesia? Di Indonesia. Berapa tuh 5.000 dikali 15.000 itu kalkulator lagi ya di sini? Iya, waktu itu 13.000 masih Bang. Masih 13.000. Nanti diganti lah sesuai dengan kasih grafik inflasi. Iya, betul, masih. Oke. Tapi itu dia dapat tes untuk knowledge-nya, regulasi di Indonesia lah pokoknya semua, terus ada buat lu ikut kelas lagi maksudnya itu? Ikut kelas lagi. Itu dapat kelas lagi, terus buat terbangnya juga kita dapat 10 jam. Jadi itu 5.000 itu udah buat terbang dan segala macam. Udah sekalian. Udah sama instrukturnya gitu-gitu. Itu di mana dulu? Gue di Cilacap waktu itu Bang. Cilacap. Di Perkasa nama sekolah. I see. Oke. Nah, kalau kita lanjut nih, pesawat kan jenisnya macam-macam tuh. Itu ketika habis lulus ya, dari manapun, luar negeri ataupun dalam negeri, emang langsung bisa bawa yang kayak pesawat jet gitu apa gimana sih sistemnya tuh? Bisa. Tapi pesawat yang bisa kita bawa itu hitungannya yang paling maksimal tuh yang narrow body itu kayak yang dipakai Garuda tapi yang bukan yang gedenya Bang ya. Yang kecilnya mereka hitungannya kecil ya itu. Sebenarnya itu nggak kecil banget, itu tengah lah. Itu terus lu lulus STPI gitu atau dari luar habis ambil penyesuaian tadi, lu udah boleh bawa yang kayak gitu tuh? Bisa.
bisa disekolahin ke situ. Oh, Itu udah oke, bisa. oke. Tapi kalau misalkan yang langsung yang gede belum bisa. Oh, oke. Gue pikir kayak di game GTA San Andreas tuh loh, jadi Langsung masuk aja. langsung masuk aja gitu. Ya kalau jatuh nanti langsung keluar. Oh iya lagi, benar. Iya, gue pikir gitu. Betul. Oh, tetap harus. Jadi tetap harus ada kursus lagi dong Ada. untuk bawa. Ada. Ada kategorinya nggak sih? Kayak nih tadi lu sempat mention narrow body nih, gitu ngomongin pesawat ya, gitu teman-teman. Emang gimana sih? Sebenarnya kalau misalkan jadi ada klasifikasi, ada kategori, ada tipenya bang. Nah mungkin yang orang gampang itu kita langsung ngomongin tipenya aja. Oke. Tipenya itu yang sering kita denger lah, kayak misalkan Boeing 737, Oh, oke. Airbus 320. Bener. Nah ini yang gue sebutin dua ini masuknya narrow body. Artinya berbadannya nggak lebar gitu ya? Nggak terlalu gede. Oke. Sedang lah. Sedang. Nah, terus kalau misalnya yang gede-gede itu, yang wide body itu kayak Boeing 777, Oh, oke. 787. Wide body itu. Itu wide body yang gede-gedenya. Oh, oke. Terus kalau dari Airbus itu ada 380, 350, nah itu yang gede-gedenya. Oke. Lah kalau yang baling-baling? Itu Yang baling-baling ngomongnya apa tuh kategorinya? Kecil, small aircraft gitu? hitungannya sih dia nggak kecil tapi nggak masuk narrow. Oh, nggak ada istilah Tapi khusus gitu ya? nggak light aircraft juga gitu loh. Oh, oke. Soalnya penumpangnya masih ya, lumayan lah, tapi masih di bawah 100. Oh, oke. Soalnya mereka tuh klasifikasinya dari berat pesawatnya bang. Oh, beratnya? Oh, oke. Gross weight-nya yang dilihat. Itu gross weight tanpa penumpang dong? Tanpa Atau itu udah sama bagasi, sama bensin, sama... udah sama semuanya, full load pokoknya. Oh, bukan kosongan? Bukan kosongan. Oh, oke. Menarik nih, ini info baru guys. Iya. Soal klasifikasi kategori pesawat ya. Betul. Nah, balik ke lu lagi nih. After lu lulus gitu, ketika lu pendidikan deh, lu udah bayangan, gue pengen bawa yang pesawat kayak apa? Kalau kepengenan sih ada bang. Apa? Share dong ke kita. Sebenarnya kalau gue sih dulu, Apa karena pengen ya jalan-jalan karena buat kita body di Indonesia pasti mindsetnya tuh oke, ntar lulus flying school, balik ke Indonesia, gue pengen terbang di Garuda. Oh, lu itu udah brandnya berarti? Iya udah inilah, udah apa namanya, template-nya pilot-pilot lah gitu ya, di Garuda. Yang di Garuda itu ratingnya dia punya pesawat 737. Oke. Boeing 737 itu. Nah sebenarnya kalau untuk tipe aircraftnya sendiri sih, gue nggak ada yang gue pengen naik pesawat ini, gue nggak ada sih bang sebenarnya. Cuman gitu ya? nggak ada. Gue cuman lebih ke gue pengen naik bawa pesawat yang gede buat jalannya lebih jauh lagi gitu aja. Tapi kalau tipe yang spesifik nggak ada. Oke. Kalau dari gue gitu. Oke. Tadi lu waktu sekolah emang udah bawa Boeing 737 gitu? Oh belum. Oh oke. Belum. Terus akhirnya ketika lu akhirnya bisa, let's say gitu ya. Karena kan kita belum ngomongin lu bawa pesawat apa ya. Itu berapa lama tuh untuk akhirnya boleh terbang dengan 737? Kan udah kayak si Carl Johnson di San Andreas gitu kan. Langsung tahu dia mau pesawat Twin Otter kayak mau yang ini dia jago aja tiba-tiba gitu. Benar. Ini dari sekolah sebagai student pilot atau ketika udah masuk perusahaan. Udah masuk perusahaan. Itu sebenarnya balik lagi ke perusahaannya dan kitanya, Bang. Oh gitu. Iya, sebenarnya kita bisa kita sebutnya itu ngambil rating ya. Jadi tipe pesawat yang gue bilang tadi tuh kita ngomongnya rating pesawatnya. Ya misalkan gue gue sekolah buat rating 737. Nah itu maksudnya gue mau sekolah buat bawa 737. Pesawat 737 itu. Nah itu kalau misalkan nyebutnya sekolah atau ngambil rating sih istilah rating. Kalian mau ngambil rating. Oke. Itu tuh sebenarnya bisa dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan, Bang. 3, Itu untuk simulator belum sampai training yang bawa penumpang ya. Oh ya? Itu belum. Wow. Itu sebenarnya 3-4 bulan itu udah bisa. Cuman balik lagi ke kita dan perusahaan. Karena kalau misalkan kita dari perusahaan kan otomatis disekolahin sama perusahaan. Benar. Slotnya yang rada susah kadang. Jadi gantian sama yang lain. Nah, itu yang bikin bisa molor gitu. Oke, 3-4 bulan sampai akhirnya kurang lebih bisa beneran bawa untuk live-nya lah ya. Betul. Gitu. Itu jatuhnya cepat apa lama sih kalau ada yang bisa 2 bulan gitu? Kan ini bawa pesawat ya, bukan bawa
Avanza gitu. Iya betul. Gue mikirnya kayak jago ya 3 bulan dia langsung bisa terbang gitu. Iya. Cepet bang, kalau 2 bulan cepet. Tapi ada bisa kayak gitu? Ada. Karena jago apa emang karena apa nih? Sebenarnya garis tangan juga bang, emang pas slotnya lagi ada gitu. Iya. Tergantung lurus apa belok bang. Itu beda. Kalau belok berapa bulan? Kalau belok ya tambah 2 bulan lah. Oke. Kalau lurus bisa cepat. Oke. Nah, lu kalau boleh tahu bawa pesawat yang apa nih? Kalau gua ATR. ATR tuh yang mana? ATR tuh yang baling-baling. Oh baling-baling. Oh oke. Berarti rute-rutenya yang pendek. Oh. Jadi oke. dari ujung ke ujung kita udah pernah lah, alhamdulillah. Perasaannya akhirnya lu bisa terbang pertama kali itu apa? Lu deg-degan gak sih? Bawa ATR? Atau karena, gue gak tahu kalau sekolah tuh bawanya baling-baling juga ya? Baling-baling juga. Apa sama jadi udah yang, ya udahlah tipis-tipis samannya tuh tetep aja deh. Mungkin bedanya itu cuman gue bawa penumpang aja sih bang. Yang tadinya gue terbang, gue bawa diri sendiri paling sama instruktur gitu. Iya. Tapi kadang ada solonya juga ya, gue bawa nyawa gue sendiri. Nah ini sekarang gue bawa nyawa 70 orangan yang ya nyawanya bergantung sama gue. Mereka kan nggak tahu di depan kayak gimana, depannya dia ada apa gitu nggak tahu. Ya udah itu sih yang bikin pressure aja. Lu setiap terbang masih ada deg-degan nggak? Masih bang. Serius? Masih. Di mana apa? Landing atau take off atau random? Semuanya sih bang, soalnya kan kita nggak bisa tahu ya pas terbang tuh nemuin apa, ntar di jalan tuh ada apa gitu. Jadi tiap hari tuh tiap mau terbang tuh gue pasti baca-baca lagi. Mandi kan? Mandi itu pasti bang. Iya. Tapi kadang kalau telat enggak. Oh gitu ya. Oke. Nah itu apa? Jadi yang benar-benar ya gue baca-baca lagi. Oke. Baca-baca buat pesawatnya, baca-baca buat penerbangannya, rute gue gimana gitu. Coba ceritain dong. Day in my life. Jadi lu misalkan lu terakhir terbang kapan? Minggu lalu. Oh, minggu lalu. Flight dari mana ke mana? Ini boleh ceritain nggak sih? Boleh, nggak tahu. Boleh. Bukan jangan lu. Iya. Kenapa lu boleh aja? Boleh. Iya. Ya kalau karena gue naiknya ATR, pesawat gue kan kecil, jadi gue harus ke daerah dulu. Gue base-nya di Jakarta bang. Oke. Jadi gue harus numpang dulu, istilahnya numpang. Kalau di penerbangannya tuh kita biasanya ngomong dead heading. Atau extra crew. Oke. Jadi kita sebagai penumpang itu ngikut lah ya, nebeng ke pesawat yang emang rutenya ke sana. Gue ke Kupang, ya udah berarti dari Cengkareng ke Kupang. Nanti di Kupang gue baru aktif. Oh, dari Kupang. Nah, baru gue bawa pesawat. Kebetulan kemarin lu dari rute mana aja? Satu rute. Oke, mungkin Kupang ke mana yang enak ya? yang orang tuh ini gitu loh. Apa? Atambua. Atambua dapat. Nah, ya udah situ ya Bang. Atambua. Kebetulan saya masih ngerti nih. Nah, kalau ini jadi kayak uji RPUL ya. Nggak tahu. Oke. Lu sampai sana. Lu oke, let's say lu udah siap, terus lu ngapain sih? Kalau hari pertama tuh tergantung Bang. Kita bisa jadi kita cuman jadi penumpang ke sana terus nginep, besoknya baru aktif, atau datang ke sana langsung aktif. Nah, kebetulan gue langsung aktif kemarin. Gitu. Nah, gue tuh ke Leoleba Bang. Aduh, Masya Allah. Itu dia makanya. Mohon maaf ya. Gue gara-gara gue di sini makanya gue tahu gitu. Itu di provinsi apa tuh? NTT. NTT masih NTT. Terus ya pas datang itu sebelum gue datang nyampe ke Kupang itu ya gue udah harus lihat cuaca di sana gimana. Oh, lu udah baca dari dulu? Udah. Itu to-do list ini ya? Iya. Itu ada di websitenya BMKG juga ada soalnya. Weather-nya gimana. Itu ini ya, kewajiban seorang pilot harus tahu kondisi cuacanya. Sebenarnya sih di ntar pas udah nyampe sana, ntar sama, jadi kita ada hitungannya kayak kantor gitu lah Bang. Jadi sebelum kita terbang tuh kita datang ke sana dulu, prepare buat dokumen segala macam tuh di situ di kantor kecilnya itu namanya Flops, kita panggilnya Flops. Itu ntar dijelasin sama yang namanya Flight Officer Operation kalau nggak salah, FOO. Gue lupa panjangannya, ntar siapa tahu ada yang maaf ya. Iya FOO. Kita orang apa gitu? Itu sebenarnya FOO itu dia pilot tapi di darat Bang. Jadi dia yang prepare semuanya kayak
dokumen, weather-nya gimana, flight planning gitu-gitu itu mereka yang ngurusin. Tapi jabatannya pilot. Bukan pilot. Oh. Jadi dia pilotnya darat lah. Oke. Jadi nanti kalau misalnya pilotnya udah datang, dia yang briefing ke kita. Oh, I see. Ini loh di penerbangan lu ntar ada ini, gini segala macam Plan-nya gitu ya. Betul. Oke. Tapi pilotnya sendiri juga kita harus baca dan kita harus ngerti gitu. Informasi apa sih yang pentingnya ketika lo dapat yang istilahnya 3 komponen deh yang paling pasti lo? Oke, yang pertama pasti cuacanya gimana? Oke. Cuaca di perjalanannya sama di destinasi itu kayak gimana? Terus sama kondisi di sekitarnya kayak misalkan ternyata ada RI1 mau landing di sana ya berarti kan kita expect buat delay gitu-gitulah. Okay. Yang gitu-gitu terus sama kondisi pesawatnya kayak gimana. Oke. Entah ada mungkin ada laporan dari yang sebelumnya pesawatnya kenapa gitu. Jadi harus entah dibenerin dulu atau masih bisa dibawa gitu. Lo pernah stres gak ketika terima dokumen? Astagfirullahaladzim, hujan lagi bro. Pernah, sering bang. Apalagi musim-musim hujan. Kayak gini nih. Kayak gini kan lagi musim hujan. Ini udah mulai terang nih sekarang nih. Bener, cuma kemarin wah itu hujannya parah bang. Parah yang benar-benar jarak pandang 1000 meter, 700 meter, yang itu kita nggak boleh masuk. Apalagi daerah-daerah kecil kan. Jadi bandara-bandara kecil itu kita nggak boleh masuk. Jadi kita nunggu dulu sampai bagus baru kita jalan. Karena kan kalau di perspektif penumpang ya teman-teman yang naik pesawat kan pasti kalau hujan tuh kan zikir makin kenceng kan. Oh iya. Sama pilotnya juga bang. Pilotnya juga bang. Ya soalnya kan kalau dengar suara pilot kan kayak Bapak Ibu terhormat cuaca gini. Tenang aja gitu loh. Ya kan gitu. Padahal kan saya berhak tahu kan gimana kondisi ini. Tapi kan pilot kan seperti yang biasa aja gitu kan. Apalagi kayak kalau di pesawat gede gitu pramugari kan kayak excuse me tapi tangan kaki gitu. Kita yang la ilaha illallah. Iya benar. Tapi lu ternyata ini juga ya. Sama bang. Sebenarnya ya kita udah dibilangin sih pokoknya apapun yang terjadi kru itu kita bilangnya kru semua itu flight crew sama cabin crew itu kalau ada apa-apa kita nggak boleh panik. Walaupun sebenarnya yang dalam juga. Deg-degan juga pasti nggak mungkin enggak gitu loh. Nah ini manusia juga kan, apalagi ngelihat depan langsung ada sesuatu yang kurang mengenakan lah gitu ya, kan pasti kayak, kok kayak gini. Tapi tetap gimana caranya bikin yang belakang tuh nggak panik. Pengalaman yang paling memorable. Tapi sebenarnya agak bahaya nih. Tapi aman kan? Itu sebenarnya cuma lu takut aja, tapi sebenarnya aman. Oh aman. Iya itu kan tadi lagi. Itu ditanya. Oh iya. Itu iya. lagi. Tapi itu aman kan? Aman. Oh iya. Karena kan tadi ngomongin cuaca soalnya. Maksudnya kayak karena musim hujan kan awan di mana-mana kan kita tetap harus avoid kan. Benar. Jadi kayak pusing aja. Profesional pilot ya. Jadi ya apa namanya? Ya itu normal kan dengan cuaca. Normal. Gitu. Oke. Pengalaman paling memorable bisa lucu lah atau apapun lah gitu selama lu terbang. Oke. Mungkin ngadepin penumpang yang lucu atau ada barang bawaan yang wah mungkin dari daerah-daerah kan jadi ada yang mungkin menarik gitu. Momen yang mungkin karena gue jarang terbang kali bang ya. Kemarin yang gue karena gue di kantor juga. Gue baru ngalamin sekali ini. Kemarin waktu gue di yang gue main di daerah NTT itu emang terbang di daerah NTT, cuaca lagi jelek banget emang. Hujan di mana-mana, hujan rata. Se-NTT tuh rata hujannya. Sampai Labuan Bajo pun rata. Jadi kita sempat waktu itu ke daerah mana ya gue lupa lagi. Daerahnya itu Bajawa apa ya kalau nggak salah. Gue lupa. Tahunnya kopi gue. Di Bajawa. Itu jadi kita mau landing tapi ternyata runway-nya nggak kelihatan bang. Karena ketutup hujan. Jadi kita mau landing runway nggak kelihatan. Tiba-tiba ketutup lah. Karena hujan itu ketutup. Akhirnya kita nggak jadi landing. Go round. Akhirnya. Ini nanti kita akan tanyakan. Kita ngomongnya go round. Itu gagal mendarat lah. Ngomongnya gagal mendarat. Kita naik lagi. Tapi itu emang turbulensinya lumayan bang, berasa banget. Gue sebagai pilotnya juga, wah kenceng juga ya gitu. Ya, terus akhirnya muter lagi, terus kita muter-muter lah sambil nungguin. Ternyata sekitar ya 10 menit, 15 menit, cuacanya membaik lah. Yaudah kita masuk lagi. Coba. Kita masuk,
landing akhirnya. Kita landing. Nah kebetulan gue waktu itu nginep di situ. Jadi itu landing terakhir gue. Nginep di situ bukan Bajawa bang, gue lupa di mananya gitu. Gue landing, udah selesai. Ada penumpang pada turun segala macam. Gue siap-siap. Habis itu gue turun. Pas gue kedatangan, satu set tuh kedatangan, tiba-tiba emang di situ tuh cuma ada maskapai gue doang bang masuk situ. Jadi yang itu penumpang terakhir gitu loh. Terus pas gue masuk ke terminal itu, gue masuk sama kru gue. Terus tiba-tiba penumpangnya pada ngeliatin terus pada tepuk tangan bang. Wih serius? Iya gue bilang mengapresiasi. Apaan? Iya gue kira ada apa nih, gue sampai nengok-nengok ada lagi pada tepuk tangan. Gue bilang gila, gue kayak di film-film gue bilang. Keren gitu. Ada yang ngasih bingkisan? Enggak ada lagi, makanya gue nungguin. Gue udah nungguin. Ada yang ngasih apa gitu. Karangan bunga. Gitu ada yang ternyata mau pembukaan rute. Iya. Aduh. Ternyata hujan tadi itu yang itu loh. Air mancur. Iya, harus ternyata sambung. Flight baru. Lupa, iya. Gitu, itu sih pengalaman gue kayak ternyata ya ada yang hargain gitu loh Bang. Di balik susahnya mau nganterin orang tuh ternyata orang belakang tuh ada. Biasanya soalnya ada penumpang yang kalau misalkan nggak jadi landing atau goyang dikit aja, kadang ada penumpang yang ini pilotnya gimana sih gitu. Kalau naik maskapai ini goyang banget gitu kan. Kadang ada yang gitu. Benar. Tapi kalau yang kemarin gue temuin kayak mereka ngerti gitu loh. Jadi daripada decisionnya oke. Ini tadi mumpung lagi bahas cerita teknis ada go around, mungkin boleh, karena kan kalau go around ya buat gue pribadi itu taunya gara-gara TikTok nih. Jadi biasanya kan suka ada yang di bandara tuh plan spotter tuh, ya kan, nih maskapai apa gitu. Nah kadang bahkan tidak dalam keadaan hujan, itu ada pesawat gitu yang mau landing, terus tiba-tiba dia naik lagi. Kalau buat penumpang kan pasti kenapa nih banyak ini kan bingung gitu. Mungkin boleh dijelasin secara ini nggak? Secara singkat aja. Singkat ya bang. Sebenarnya go around tuh kenapa sih gitu? Oke. Sebenarnya ada kategori-kategori yang harus dipenuhin buat kita mau landing. Itu ada ya lumayan lah yang komponennya yang harus kita temuin di situ. Kalau misalkan salah satunya nggak masuk, itu kita nggak boleh landing bang. Takutnya entar jadi hard landing atau entar istilahnya dilosor lah. Keluar runway gitu-gitu yang ditakutin kayak gitu. Nah, makanya kenapa bisa lagi langit biru burung berkicau kita bilangnya, tapi bisa go around gitu loh. Entah itu karena anginnya kenceng banget. Atau ternyata ada sesuatu yang emang mengharuskan kita buat kita nggak bisa lanjutin nih walaupun si runway-nya kelihatan. Terang nih misalkan. Terang. Emang angin gitu kerasa dari mana? Ada monitornya. Ada monitornya di situ, tapi berasa juga bang kadang. Soalnya kita speed speedometer lah, kayak speedometernya gitu. Itu tuh kelihatan bang kalau misalkan emang anginnya tenang gitu, si speednya nggak bakal yang gimana-gimana. Ada indikatornya ya. Kalau udah naik turun, udah. Oke, ini tuh tadi yang mungkin nyambung yang lo bilang split decision itu penting banget. Betul. Dan itu benar-benar ini bang. Kadang tuh bisa jadi karena mungkin landingnya udah banyak atau gimana. Kadang suka ke skip tuh part itu. Yang harusnya banyak yang harus kita lihat kan saat mau landing tuh banyak yang harus kita lihat yang itu bisa jadi decision kita buat landing atau nggak jadi gitu loh. Tapi kadang suka tiba-tiba entah sebenarnya kita bilangnya unstabilized atau stabilized buat landing gitu. Kadang sebenarnya unstabilized tapi landing. Dipaksa landing. Entah dipaksa atau emang nggak sadar gitu loh pesawatnya si pilotnya kadang nggak kelihatan soalnya secepat itu perubahannya bang. Tadi kan lu sempat mention juga kalau lu selain menerbangkan pesawat lu juga kalau nggak salah sempat mention ngantor gitu. Nah itu berarti pilot tuh nggak cuman ngantornya nggak cuma di udara gitu, maksudnya apa gimana sih? Sebenarnya tergantung company policy-nya bang. Tapi secara regulasi itu
license kita itu ratingnya itu berlaku per 2 tahun kalau nggak salah. Oke. 2 tahun. Tapi ada company juga yang setahun lu harus current lagi lah istilahnya gitu. Perpanjang gitu kan Perpanjang. maksudnya? Oh, oke. Soalnya emang nyawanya pilot itu per 6 bulan, Bang. Jadi per 6 bulan itu kita harus recurrent lagi, masuk kelas lagi, masuk simulator. Apapun ratingnya nih. Apapun ratingnya, itu sama. Seluruh dunia kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya ada yang kayak gue masih FO, itu sorry. Itu sebenarnya kalau di license-nya setahun. Oke. Tapi karena company polisi jadi ikutin 6 bulan. Ikutin oke. kaptennya. Kaptennya juga per 6 bulan soalnya. Oke. Itu pergantian license lah gitu. Jadi di recurrent-nya di situ. Oke. Jadi lo tadi tetap ngantor di ground staff gitu, tetap ngantor berarti? Iya, tetap. Oke, sebagai apa kalau boleh tahu nih? Gua di bagian safety. Oh, jadi ngecekin dokumen safety. Iya, ngecekin penerbangannya gimana. Oh, itu gimana nilainya? Kita ada software gitu, Bang. Oh, Jadi ada software, jadi kelihatan nih terbangnya nggak benar misalkan. Itu masuk di situ. oh gitu. Itu termasuk kayak tadi ya, kalau cerita ini harusnya sebenarnya dia go around tapi mungkin Iya. dia nggak sadar. Itu lo nanti ngelihatnya dari itu ya. Betul. Oh, itu banyak case-case yang lo ini. Ya Ada yang unik gak sih? lumayan lah, Bang. Ada yang unik gak sih? Pasti ada lah ya. Kalau yang unik ada, Bang. Cuman Ya. ya begitulah. Begitulah. Oke. Itu semua jenis pesawat kah atau yang lu kan gue berarti bahasanya lu spesialisasinya lah karena lu ratingnya tadi atau license-nya yang di ATR. Nah, lu ketika bertindak role sebagai di bagian safety, apakah safety khusus di pesawat yang lu rating aja atau di jenis lain lu termasuk cover itu? Di semua jenis pesawat yang ada di company itu. Oh. Jadi mau nggak mau gue harus belajar tentang pesawat-pesawat lainnya yang ada di company itu. Waduh, berarti knowledge lu dengan itu Mau nggak luas mau, banget ya? mau nggak mau, ya harus baca gitu. Oh, itu berarti sebuah prosedur yang normal ya dalam sebuah perusahaan airline gitu? Rata-rata soalnya, apalagi airlines di Indonesia, mereka punya single fleet kan biasanya. Fleet itu maksudnya pesawatnya, tipe pesawatnya. Kayak misalkan di Garuda, ya itu 737 aja sama 777 gitu. Jadi yang bagian safety juga ya udah yang bagian itu doang. Cuman ada company yang emang pesawat itu beda-beda. Jadi mau nggak mau dari pihak safety-nya sendiri juga harus bisa. Gitu. Tapi emang ada perwakilannya juga sebenarnya dari tiap pesawatnya itu ada juga. Berarti lu kalau misalkan let's say di company yang perusahaan yang punya aset pesawatnya macam-macam makin pinter lu ya. Ngerti Makin pesawat banyak, ini, makin ini ngerti Iya jadi gitu kan. Tapi jadi takut sendiri, Bang. Ya kita belum rating pesawat itu kan gitu. Ntar takutnya ada yang salah. Tapi ya bisa sharing sama yang lain sih. I see. Kalau boleh tahu, boleh di-share nggak? Lu udah berapa jam terbang? Wah, gue masih dikit banget, Bang. Sekarang gue di Definisi dikit nih berapa nih, kita nggak ngerti. gue masih di 1.600. 1.600. Itu buat jam terbang tuh masih ya dikit banget, Bang. Lu ada kepikiran nggak pengen ambil rating? Oh, ada pasti. Soalnya balik lagi pilot itu sebenarnya ya kerjanya terbang. Bener-bener. Bukan di kantor gitu kan. Banyak yang ngomong ke gue, pilot tuh terbang bukan di darat jadi gitu. back office gitu. Iya, bukan jadi orang office gitu. Tapi balik lagi pilot yang masuk office juga nggak banyak gitu. Ya opportunity apa aja lah yang Bener. selama itu masih aviasi gue masih ambil. So far ketika lo jadi sekarang pilot dengan lo dulu pengen jadi pilot ya, dengan impian lo terus sekarang match gak dengan apa yang lo bayangin terus? So far sih match, Bang. Are you happy. Buat kerjanya, jalan-jalannya dapat, itu masuk banget sama apa yang di bayangan gue. Oh, oke. Nextnya apa? Buat lo plan-nya sebagai seorang pilot ya, obviously. Pasti gue mau ngambil rating yang lebih gede lagi sih, Bang. Dan gue pengen ke destinasi yang lebih luas lagi. Kan sekarang gue masih nasional nih hitungannya. Gue pengen internasional, gue pengen keluar negeri yang jauh-jauh lah.
Oh, oke. Terakhir deh closing statement dari lu buat teman-teman yang pengen jadi pilot atau sekarang mungkin udah mungkin baru lulus sekolah gitu. Kira-kira apa pesannya nih dengan dunia aviasi terutama di Indonesia? Oke. Kalau dari gue sih sebenarnya ya balik lagi Indonesia itu sekarang masih hitungannya masih dalam masa recovery dari kita pandemi kemarin. Jadi buat teman-teman yang emang baru sekolah pilot atau baru lulus sekolah pilot, ya mungkin bisa bersabar itu bukan berarti pasrah. Udah deh kayaknya nggak ada no hope buat pilot ini gitu, enggak. Cuman tetap belajar, tetap cari opportunity apapun itu yang ada di, soalnya aviasi itu nggak cuman airlines yang bawa penumpang kok, masih ada yang bawa kargo, masih ada yang charter gitu loh. Jadi sebenarnya aviasi itu nggak sekecil itu gitu. Aviasi itu luas gitu loh, luas. Jadi banyak cari ini aja banyak research soal aviasi itu ada apa aja, masukin aja apapun itu, ada opportunity di mana ambil aja. Jadi nggak usah milih-milih dulu lah gitu. Kalau kata gue. Oke. Teman-teman, sebuah obrolan yang menarik gitu ya, apalagi kalau kita tahu Indonesia ini kan negara kepulauan ya, seharusnya aviasi ini dunianya opportunity-nya luas banget ya. Betul. Jadi apa yang tadi Cap kita barusan sampaikan ini tuh itu sangat inspiring banget buat teman-teman yang sekarang lagi pengen jadi pilot ya. Betul. Atau mungkin baru lulus, opportunity-nya sebegitu besarnya. Nanti kita ketemu lagi di sesi AMT berikutnya. Sampai ketemu lagi. See you. Thank you.